Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristum wa bima kuntum ta'malun. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa berat untuk melakukan perjalanan menuju ke tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat bimbingan dan suri tauladan beliau sampai saat ini, sampai detik ini kita dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana status hukum orang yang meninggal dikarenakan COVID. Apakah statusnya mati syahid atau bukan? Kalau mati syahid, apakah syahidnya derajatnya sama dengan syahid yang mati di jalan Allah atau ketika berperang di jalan Allah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hal tersebut ada beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan sebagai pisau analisis untuk mengetahui apakah orang yang meninggal yang dikarenakan COVID-19 itu masuk syahid atau bukan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asilu syahadah." Orang yang mati karena paru-paru itu syahid. Hadis riwayat Tobroni dari hadis Salman. Kemudian juga ada hadis Rasyid bin Hubais riwayat Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ubadah bin Samit ya'uduhu fi maradihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'lamuna man syahidu min ummati fa'aramal qawmu faqala Ubadah saniduni fa'asnaduhu faqala ya Rasulullah as-sabiru al-mukhta. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk mengunjungi Ubadah bin Samit waktu beliau sakit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu semua mengetahui siapakah yang mati syahid dari kalangan umatku? Orang-orang pada diam, sementara Ubadah mengatakan, tolong sandarkan saya. Maka orang-orang menyandarkannya dan mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang bersabar dan mengharap pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syuhada'a ummati idalla qalilun
al-qatlu fi sabilillah azza wa jalla syahadatun, wat-ta'unu syahadatun, wal gharaqu syahadatun, wal batnu syahadatun, wan nufasa'u yajuruha waladwa bisurarihi ilal jannah. Faqala wazada fiha Abul Awwami sadinu Baitil Maqdis wal harku wassailu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid kalau begitu sedikit dari umatku. Orang yang meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla syahid. Orang yang terkena taun syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Orang yang meninggal karena sakit dalam perut syahid. Orang yang meninggal karena nifas karena anaknya mengeluarkan ari-arinya menuju ke surga. Berkata Abu Uwana menambahi penunggu Baitul Maqdis, orang terbakar dan terkena banjir atau tenggelam, dan wasail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada'u khamsatun al-mat'unu wal mabtunu wal ghariku wa sahibul hatmi wa syahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena taun, orang yang mati karena menderita sakit perut atau al-mabtun, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatilu fi sabilillahi syahidun, wal mat'unu syahidun, wal mabtunu syahidun, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Orang yang terbunuh di jalan Allah atau fi sabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena ta'un adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Dari Jabir bin Atiq radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid yang selain terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla itu ada 7, yaitu al-mat'unu syahidun, wal ghariqu syahidun, was sahibu dzatil jambi syahidun, wal mabtunu syahidun, wa sahibul hariki syahidun, walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun, wal mar'atu tamutu bijum'in syahidun, yaitu korban taun adalah syahid, mati tenggelam ketika melakukan syafar dalam rangka ketaatan adalah syahid, yang punya luka pada lambung lalu matinya adalah syahid, mati karena penyakit perut atau mabtun adalah syahid, korban kebakaran adalah syahid, yang mati tertimpa reruntuhan adalah syahid, dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan dalam keadaan nifas atau dalam keadaan bayi masih dalam perut adalah syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hadis yang bisa kita jadikan dasar untuk menganalisis apakah orang yang meninggal karena virus COVID-19 atau corona termasuk kategori dalam meninggal dalam keadaan syahid. Dari beberapa hadis tersebut, ketika dikaitkan dengan virus corona, maka ada 3 hal
yang perlu kita cermati. Yang pertama ada kata asil, asul, yaitu penyakit tuberkulosis atau asil atau wasail. Kemudian yang kedua ada kata mabdun, sakit yang berada di perut. Kemudian kata at-ta'un. Mari kita bahas satu persatu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, virus ini merusak paru-paru. Kalau dia meninggal dunia disebabkan karena itu, maka matinya diikutkan dengan kematian karena paru-paru. Bahkan ia lebih berat lagi. Karena penyakit asul atau tuberkulosis adalah luka di paru-paru. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asil syahadatun. Orang yang mati karena paru-paru itu mati syahid. Hadis riwayat Tobroni dari hadis Salman. Dan Abu Syekh dari hadis Abu Ubadah dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Disebutkan juga oleh Ahmad dari hadis Rasyid bin Hubais. Begitu juga dilakukan oleh Al-Hafidh di dalam kitab Al-Fat. Kemudian Al-Hafidh mengatakan, dan ia juga ada hadis Rasyid bin Hubais semisalnya. Di dalamnya ada kata Al-Wasil dengan dikasroh ringan dan ditasydid huruf lamnya dari Fathul, termuat dalam kitab Fathul Bari. Sementara hadis Rasyid bin Hubais di dalam riwayat Ahmad, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala ala Ubadah, ini yang sudah saya bacakan tadi, dakhala ala Ubadah bin Samit ya'uduhu fi maradihi faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ata'lamuna man syahidu min ummati fa'aramal qawmu faqala Ubadah saniduni fa'asnaduhu faqala ya Rasulullah as-sabiru al-mukhta. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk mengunjungi Ubadah bin Samit. Waktu beliau sakit, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu semua mengetahui siapa yang mati syahid dari kalangan umatku? Orang-orang pada diam sementara Ubadah mengatakan, tolong sandarkan saya. Maka orang-orang menyandarkannya dan mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang bersabar dan mengharap pahala. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna syuhada ummati idan laqalilun, al-qatlu fi sabilillah azza wa jalla syahadatun, wat ta'unu syahadatun, wal gharaku syahadatun, wal batnu syahadatun, wan nufasa'u yajuruha waladuha bisurarihi ilal jannah. Faqala wa zada fiha Abul Awwam sadinu baitil maqdis wal kharqu wassail. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid kalau begitu sedikit sekali dari umatku. Orang yang meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla syahid. Orang yang terkena ta'un syahid. Orang yang tenggelam syahid. Orang yang meninggal karena sakit dalam perut syahid. Orang yang meninggal karena nifas karena anaknya mengeluarkan ari-arinya menuju ke surga. Berkata Abu Wana, menambahi penunggu Baitul Maqdis, orang terbakar dan terkena banjir atau tenggelam. Kemudian Manawi rahimahullah mengatakan wasail dengan fathah sin yang ditasydid dan huruf ya setelahnya, maksudnya adalah tenggelam dalam air. Begitulah penulis membetulkan dengan tulisannya. Saya melihat dengan mataku tidak banyak dari yang menyalin itu adalah sal, termasuk penyelewengan dari para penulis ulang. Termuat dalam kitab Faidul Khodir. Ungkapan kata asail, begitulah yang ada pada semua naskah. Asil, begitulah yang ada pada semua naskah dan dalam kitab Ghoyatul Maqsud, sesuai dengan arti tenggelam. Asail, tenggelam. Asil, penyakit paru-paru. Akan tetapi Al-Hafidz membatasinya dalam fathah. Dan asil dengan kasroh ringan dan tasydid huruf lam, maksud hal itu adalah penyakit yang telah dikenal. Mungkin hal itu termasuk di dalam bersama orang yang mati karena ta'un atau asil
syahadatun, orang yang mati asul atau asil, syahadatun, orang yang mati karena asil itu mati syahid. Asyil asyahadatun, asyil syahadatun adalah luka di paru-paru disertai dengan demam panas sebentar. Ini menurut Manawi dalam kitab Faidul Khodir. Dari uraian tersebut memang terdapat perbedaan pendapat apakah yang dimaksud dalam hadis itu asil, asul, atau asil yang lamnya ditasdid atau asail. Saknya di fathah, kemudian itu ada ya dan lam, di mana terdapat perbedaan makna di antara dua kata tersebut. Meskipun asal usulnya sama, yaitu sakit paru-paru atau tenggelam. Jika yang dimaksud adalah asil atau asil lamnya ditasdid, maka orang yang meninggal karena corona termasuk ke dalam kategori hadis tersebut, yaitu mati syahid. Dengan dasar asul syahadatun, orang yang kena penyakit asil adalah mati syahid. Namun jika yang dimaksud adalah asail, yaitu tenggelam, maka orang yang meninggal karena virus corona tidak termasuk dalam kategori mati syahid. Pembahasan yang kedua terkait dengan corona. Ketika dikarenakan rusaknya liver atau ginjal dan meninggal karena hal itu, maka ia termasuk mati syahid karena sakit di dalam perut. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyuhada'u khamsatun al-mat'unu wal mabtun wal ghariku wa sahibul hatmi wa syahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5, orang yang terkena taun, terkena penyakit yang ada dalam perut, tenggelam, orang yang tertimpa bangunan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nawawi rahimahullah dalam penjelasan Sahih Muslim mengatakan, wa amal mabtunu fahuwa sahibud da'il batni wa huwa al-ishal qala al-qadi wa kila huwa alladhi bihil istisqai wantifahil batni wakila huwaladzi tastaki batnahu wakila huwaladzi yamutu bida'i batnihi mutlaqon. Artinya, sementara mabdun adalah pemilik sakit yang ada di dalam perut, yaitu mencret. Khodi mengatakan, dikatakan yaitu orang yang kemasukan air dan perutnya membesar. Dikatakan adalah orang yang mengadu kesakitan perutnya. Dikatakan yaitu orang yang mati karena penyakit yang ada dalam perut secara umum. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya, yang teksnya seperti ini. Telah ada dalam hadis bahwa orang yang sakit di perutnya atau mabtun adalah mati syahid. Apa arti dari kata mabtun? Apakah hal itu termasuk orang yang mati karena rusak livernya? Maka beliau menjawab, al-mabtun, kata mabtun, ahli ilmu mengatakan orang yang mati karena sakit yang ada dalam perutnya. Yang nampak sejenisnya adalah orang yang mati disebabkan usus buntu, karena ia termasuk penyakit dalam perut yang dapat mematikan. Bisa juga orang yang mati kerusakan livernya karena ia termasuk penyakit dalam perut yang ganas. Dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Dari uraian di sini, virus corona tidak termasuk ke dalam kategori mabtun. Karena virus corona tidak merusak liver, akan tetapi merusak paru-paru. Sedangkan paru-paru sudah dibahas pada pembahasan yang pertama tadi. Sehingga orang yang meninggal karena virus corona tidak termasuk mati syahid sebagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut, yaitu al-mabtun. Yang ketiga, apakah virus corona termasuk taun atau al-wab? Ya, termasuk taun. Sebelum membahas masalah taun, ada sedikit perbedaan pendapat di antara ulama antara kalimat taun dengan al-waba.
Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian at-ta'un dan al-waba. Ada yang menganggap keduanya itu sama dan ada yang membedakan keduanya. Menurut pakar bahasa Arab dan pakar kesehatan, al-waba adalah penyakit yang menular pada suatu wilayah. Bisa penyebarannya cepat dan meluas. Sedangkan at-ta'un adalah wabah yang menyebar lebih luas dan menimbulkan kematian. Inilah pengertian at-ta'un menurut pakar bahasa dan ulama fikih. Para ulama menganggap bahwa virus corona masuk dalam kategori at-ta'un. Ulama saat ini yang berpendapat demikian adalah Syekh Abdul Aziz Alu As-Syekh, Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, ulama besar di kota Madinah, juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ulama besar di kota Madinah. Apalagi kalau kita melihat pandangan WHO bahwa virus corona sudah masuk pandemik. Lebih jelas lagi kita menyebutnya sebagai at-ta'un. Jika memang termasuk at-ta'un, maka orang muslim yang mati karena virus corona tergolong syahid. Sebagaimana apa yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut. Permasalahan selanjutnya, apakah tingkatan syahidnya sama dengan tingkatan syahid orang yang meninggal di medan perang? Karena dalam hadis-hadis tersebut selalu disandingkan dengan meninggal di medan perang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara maksud syahid sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Ambari, li'anna Allah ta'ala wa malaikatahu alaihim assalam yashhaduna lahu bil jannah. Fa makna syahidun masyhudun lahu. Karena Allah Ta'ala dan malaikatnya alaihimussalam menyaksikan orang tersebut dengan surga. Makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Syarah Sahih Muslim juga disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar menyebutkan pendapat lain yang dimaksud dengan syahid adalah malaikat menyaksikan bahwa mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Termaktub dalam kitab Fathul Bari. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan syahid itu ada 3 macam. Yang pertama, syahid yang mati ketika berperang melawan kafir harbi yang berhak untuk diperangi. Orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Syahid seperti ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang kedua, syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contoh syahid jenis ini ialah mati karena melahirkan, mati karena wabah penyakit atau ta'un, mati karena reruntuhan, dan mati karena membela hartanya dari rampasan. Begitu pula penyebutan syahid lainnya yang disebutkan dalam hadis Sahih, maka mereka tetap dimandikan, disolatkan, namun di akhirat mendapatkan pahala syahid, namun pahalanya tidak harus seperti syahid jenis pertama. Syahid yang ketiga, orang yang khianat dalam harta ghanimah atau harta rampasan perang. Dalam dalil pun menafikan syahid pada dirinya ketika berperang melawan orang kafir, namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai syahid, yaitu tidak dimandikan dan tidak disolatkan, sedangkan di akhirat ia tidak mendapatkan pahala syahid yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Termaktub dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dari pembagian Imam Nawawi rahimahullah di atas, jika yang mati karena virus corona, maka ia termasuk dalam golongan mati syahid yang kedua. Di dunia tidak disebut mati syahid, tetapi mendapatkan pahala syahid di akhirat. Sehingga kalau memungkinkan masih tetap dimandikan dan disolati. Sedangkan mati syahid fisabilillah yang perang melawan kafir harbi, maka tidak dimandikan dan tidak disolati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.